Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat selalu ya. Dan jangan lupa selalu pakai masker, jaga jarak, dan selalu cuci tangan. Nah, pagi hari ini anak-anak kelas 3 akan belajar bersama Pak Tegar pada tema 2, subtema 1, dan pada pembelajaran yang kedua. Di pagi ini, Pak Tegar akan ditemani oleh aplikasi yang telah Pak Tegar buat sendiri yang bernama Cerpak Jarpin. Belajar pagi, belajar pintar. Sudah siap anak-anak? Kita mulai ya. Nah, sebelum kita melanjutkan ke materi, Pak Tegar mau tanya dulu kepada anak-anak. Siapa di sini yang suka dengan dongeng? Pak Tegar punya dongeng. Pak Tegar nanti akan membacakan dongeng, tapi anak-anak harus menyimak dengan seksama ya, karena dari dongeng yang telah Pak Tegar bacakan nanti, anak-anak akan mencari pesan moral apa yang terkandung pada dongeng yang telah Pak Tegar bacakan nanti. Pak Tegar akan memberikan tujuan pembelajaran yang akan kita capai bersama terlebih dahulu, yaitu apa? Apa yang dapat kalian peroleh dari sebuah cerita dongeng. Nah, Pak Tegar akan memulai bercerita dongeng tentang pengembara dan sebuah pohon. Tolong disimak ya anak-anak. Dua orang pengembara berjalan di sepanjang jalan yang berdebu dan tandus. Di hari yang sangat panas, tidak lama kemudian mereka menemukan sebuah pohon yang besar. Dengan gembira, keduanya lalu berteduh dari teriknya sinar matahari di bawah naungan daun-daun pohon yang besar dan lebat. Saat beristirahat, mereka melihat ke atas pohon. Salah seorang pengembara berkata kepada teman seperjalanannya, "Betapa tidak bergunanya pohon besar ini. Pohon ini tidak memiliki buah sehingga tidak berguna untuk manusia sama sekali." Pohon besar tersebut lalu berkata, "Kamu manusia yang tidak tahu berterima kasih." Pohon itu berkata lagi, "Kamu datang dan bernaung di bawah daun-daunku. Kamu menikmati teduhnya perlindungan cabang dan daunku. Kamu masih menyebutku tidak berguna sama sekali?" Nah, Pak Tegar sudah membacakan dongeng pengembara dan sebuah pohon. Sesuai dengan perintah Pak Tegar tadi, anak-anak harus memperhatikan dan mencari pesan moral apa yang terkandung dalam dongeng yang telah Pak Tegar bacakan. Lalu, apa pesan moral itu Pak Tegar? Pesan moral adalah nilai-nilai kebaikan yang terkandung dalam cerita dongeng. Jadi, pesan moral itu sama dengan amanat, yaitu sebuah pesan yang ingin disampaikan oleh penulis dongeng kepada kita semua agar nilai moral yang harusnya kita ambil, nilai-nilai kebaikan yang terdapat dalam dongeng bisa kita ambil dan kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari. Nah, seperti itu anak-anak. Jadi berterima kasih itu tidak hanya kepada manusia saja, tetapi kita harus juga berterima kasih kepada tumbuhan. Kita juga harus berterima kasih kepada hewan. Lalu bagaimana caranya kita berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan Pak Tegar? Nah, setelah ini Pak Tegar akan memberikan percakapan bagaimana caranya kita berterima kasih kepada hewan dan tumbuhan. Tolong disimak kembali baik-baik ya anak-anak. Nah, Benny, kenapa ya sering mengucapkan terima kasih? Ayah Benny lalu menjawab, berterima kasih itu termasuk orang yang selalu bersyukur. Kemudian Benny bertanya lagi, apa hubungannya berterima kasih dengan bersyukur ya? Ayah Benny menjawab, ada dong, berterima kasih itu salah satu cara kita bersyukur. Orang yang selalu bersyukur adalah orang yang rendah hati. Kebalikannya, orang yang tidak bersyukur adalah orang-orang yang sombong. Kemudian Benny bertanya lagi, apa kita juga berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan? Lantas bagaimana caranya? Kemudian ayah menjawab, iya, kita juga harus
berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan. Caranya memang berbeda dengan cara kita berterima kasih kepada manusia. Kemudian ibu menjawab, jika kita berterima kasih kepada tumbuhan, maka kita merawat tumbuhan dengan baik. Tumbuhan diberi air, pupuk, dan sinar matahari yang cukup. Kita juga tidak memetik bunga dan daun-daunnya secara sembarangan. Kemudian Benny bertanya lagi, bagaimana caranya kita berterima kasih kepada hewan? Kemudian ayah menjawab, cara berterima kasih kepada hewan yaitu dengan menyayangi hewan. Kita memberi makan atau minum kepada hewan, kita tidak menyiksa hewan. Orang yang pandai bersyukur akan disukai teman-teman dan akan dicintai oleh Tuhan karena kita pandai bersyukur. Nah, dari percakapan ini, apa yang kita rasakan ketika kita sudah mengucapkan terima kasih? Kita akan merasakan senang dan lega. Kemudian orang yang berterima kasih, selalu berterima kasih, itu masuk orang-orang yang selalu bersyukur. Kita tidak hanya diajarkan untuk berterima kasih kepada manusia, tetapi kita juga harus berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan. Seperti itu anak-anak. Setelah kita bersyukur, sering bersyukur kepada hewan maupun tumbuhan atau kepada sama manusia, kita harus bersyukur kepada diri kita sendiri juga. Yaitu bagaimana caranya? Kita harus menjaga kesehatan kita dengan cara apa Pak Tegar? Yaitu dengan cara berolahraga. Seperti itu. Pak Tegar punya gerakan olahraga sederhana yang bisa anak-anak contoh dan praktekkan bersama Pak Tegar ya. Bagaimana olahraganya? Seperti ini, yaitu kita akan melakukan gerakan memutar badan, yaitu gerak dasarnya sama dengan melompat biasa, tapi bedanya posisi tubuh saja yang berbalik dan waktu jatuh kembali ke tanah. Seperti ini, anak-anak bisa lihat sendiri langkah-langkahnya seperti apa. Kemudian ada gerakan meliukkan badan juga. Langkah-langkahnya juga sudah ada, anak-anak sudah bisa baca sendiri ya. Gerakan meliukkan badan ini untuk melenturkan otot-otot kita yang kaku. Jadi biar tidak kaku, kita melakukan gerakan meliukkan badan. Dua gerakan ini termasuk ke dalam dua gerakan non-lokomotor. Apa itu Pak Tegar gerakan non-lokomotor? Gerakan yang tidak berpindah tempat, tetap pada tempatnya. Seperti itu. Selanjutnya akan kita praktekkan bersama ya. Anak-anak juga akan mempraktekkan mengikuti Pak Tegar. Nah, seperti ini yang akan kita lakukan. Nah, anak-anak bisa meniru Pak Tegar dengan mempraktekkan bersama-sama. Yang pertama, kita akan melakukan kombinasi. Jadi kita akan menggabungkan kedua gerakan mulai dari memutar dan meliukkan badan. Sebelum kita memulai, kita akan melakukan pemanasan terlebih dahulu. Dihitung 1 sampai 8 secara bersama ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Yang sebelah kanan 1 2 3 4 5 6 7 8. Selanjutnya yaitu berdiri tegak. Kita akan mulai memasuki gerakan kombinasi meliukkan dan memutarkan badan ya. Yang pertama, berdiri tegak, tangan mengepal di pinggang. Kemudian kita memutar ke kanan dan ke kiri secara bergantian. Nah, seperti ini. Kemudian kembali tegak, tangan direntangkan ke depan. Kemudian kita tangan ujung jari kita menempel ke ujung jari kaki, yaitu gerakan membungkuk. Kemudian tahan, kembali lagi seperti semula, berdiri tegak. Kemudian kita akan melakukan gerakan meliukkan badan, yaitu tangan kembali direntangkan ke depan. Kemudian tangan kanan menempel ke kaki kiri. Selanjutnya tangan kiri menempel ke kaki kanan. Kembali tegak, tangan mengepal, taruh di pinggang, dorong ke depan.
seperti itu. Sudah kita melakukan olahraga, kita jangan lupa melakukan pendinginan, yaitu tangan disilangkan seperti ini, dihitung sampai 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang satunya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kita sudah melakukan gerakan non lokomotor. Kita sudah berolahraga sebagai bentuk kita bersyukur kepada badan kita dengan cara menjaga kesehatan. Selanjutnya Pak Tegar punya evaluasi. Nah, apa saja yang telah kita dapatkan pada teks dongeng yang telah disajikan dalam bentuk lisan maupun tulisan? Nah, kita tadi sudah belajar apa saja dengan teks dongeng. Kita sudah belajar mencari pesan moral yang terkandung dalam dongeng, kemudian bagaimana caranya kita berterima kasih baik kepada sesama manusia, hewan maupun tumbuhan. Kemudian berterima kasih itu adalah bentuk bersyukur. Kita juga harus bersyukur terhadap diri kita sendiri dengan cara apa? Olahraga seperti yang telah kita praktekkan bersama-sama. Selanjutnya Pak Tegar punya soal untuk kalian. Nah, soal ini Pak Tegar akan memberikan dengan menggunakan Google Form. Linknya sudah Pak Tegar bagikan melalui WA masing-masing. Nanti kalian kerjakan di situ ya. Pak Tegar tunggu. Nah, sekian pembelajaran untuk hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata dari Pak Tegar yang kurang berkenan. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.